Z terus memandang pasir-pasir yang ada di hadapannya, seakan-akan amarahnya bisa hilang kalau dia melakukan hal itu. Bodoh, umpatnya sejurus kemudian sambil terus berjalan menyisir tepian pantai. Kenapa tidak langsung kau tarik saja Raya tadi, Zi? Rutuk Z kepada dirinya sendiri. Mengapa kau malah diam dan tidak melakukan apapun tadi? Bodoh, kau bodoh Jayden Hardata. Z terus memaki kebodohannya dirinya. Teriak Z sekuat-kuatnya. Di saat emosi Z sedang puncak-puncaknya, sebuah pesan kembali masuk ke ponselnya. Pesan dari siapa lagi kalau bukan dari Jay dan Max yang masih setia bertugas sebagai paparazi di tengah lautan. Z menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pesan gambar yang dikirimkan oleh kedua bodyguardnya itu. Z yakin ini pastilah foto Raya dan si Elka itu yang dikirim oleh Jay dan Max. Prak, ponsel itu dibanting Z ke atas pasir yang ada di depannya. Beraninya dia memegang tangan Raya, lalu dia bahkan menyentuh pipi Raya. Dasar Elka kurang ajar, seru Z yang langsung naik hitam dan segera berbalik arah mencari Elka. Z harus bisa menyalurkan kemarahannya kepada Elka malam ini juga. Kalau tidak, Z tidak yakin dia akan bisa tenang malam ini. Kak, kau yakin Kak Z akan ke kamar Kak Raya malam ini? Ujar Dennis kepada Ansel yang saat ini sedang memperhatikan kamar Raya dari hasil membolongi kamar villa milik Friendly dengan bor yang Dennis bawa dari pihak villa. Kau mau bertaruh apa? Tentang Ansel kepada sepupunya itu. Mobil sport. Kalau kau benar, maka kau bisa pilih salah satu mobil sport milikku, tapi bukan yang terbaru ya, sebab itu baru dibelikan Kazi 2 minggu lalu. Kalau kau salah, maka aku akan mengambil mobil sportmu yang berwarna kuning. Aku sudah lama menginginkan mobil itu, ujar Dennis yang sangat yakin Ansel pasti akan kalah. Dalam pikiran Dennis, kakaknya yang sombong hingga ke langit ketujuh itu tidak mungkin akan mendatangi kakak iparnya setelah kejadian tadi. Pasti tengsin lah untuk datang setelah tidak diakui seperti itu. Sedangkan Ansel memiliki pemikiran berbeda. Ansel yakin Z pasti akan mendatangi Raya. Kedua orang ini pun terus melihat dari lubang yang telah mereka buat di dinding kayu itu seukuran mata mereka. Idemu ini boleh juga, Dennis, puji Ansel kepada sepupunya itu. Hari sudah menunjukkan pukul 1 malam saat Raya sudah dapat menjernihkan pikirannya dari segala kekacauan yang melanda pikirannya. Kemunculan peristiwa dengan Friendly dan gengnya, serta kemesraan Z dan mantan istrinya Z, lalu kemunculan Elka. Semuanya membuat Raya jadi melewatkan jam tidurnya. Dan beginilah hasilnya, hingga jam 1 malam, mata Raya tetap tidak mau terpejam. Tapi kali ini bukan karena memikirkan tentang kejadian di pantai saat Friendly melecehkannya, ataupun teringat bagaimana Z bersikap begitu lembut kepada Anggia, dan juga bukan karena kehadiran cinta masa lalu yang secara tiba-tiba. Tapi karena Raya baru menyadari kalau kamar ini ternyata begitu luas. Dan tidak sampai di situ saja, saat Raya memandang keluar, Raya dapat melihat pemandangan luar sana dengan sangat jelas. Bahkan lebih tepatnya sangat jelas, sebab kamar Raya dan teras luar yang mengarah ke pantai hanya dibatasi dengan buah dinding kaca yang bertirai putih. Ups, Raya tidak dapat tidur karena Raya takut tiba-tiba ada setan air yang muncul dari bawah sana, kemudian merayap naik ke kamarnya. Raya terus membolak-balikan tubuhnya sambil sesekali melihat ke arah luar, walaupun ada tirai yang menutupi dinding kaca itu. Tapi tetap saja percuma, sebab tirai itu berwarna putih, hanya menambah kesan horor yang lebih mendalam. Apa aku ngungsi ke kamar Dennis aja? Pikir Raya di tengah rasa takut yang melandanya. Tidak mungkin aku dan Dennis tidur dalam kamar yang sama. Dia itu adik iparku, bukan adik kandungku.
Raya merasa semakin frustasi. Bagaimana mungkin dia tidak terpikir tentang hal ini ketika masuk ke dalam kamar untuk pertama kalinya tadi. Dia begitu terpesona dengan keindahan lautan siang hari sampai lupa betapa horornya lautan saat tengah malam seperti ini. Teriak Raya frustasi dan melihat lurus ke arah luar. Prak, terdengarlah suara dari teras luar kamar yang mengarah ke pantai. Mata Raya pun auto melihat ke sumber suara. Samar-samar Raya melihat ada sebuah tangan muncul memegang tepian teras kamar Raya. Mata Raya auto terbelalak. Apa yang ditakutinya mendadak menjadi kenyataan. Setan air datang ke kamarnya. Raya langsung menutup kepalanya dengan bantal. Raya berharap semua ini hanyalah mimpi, dan begitu dia membuka matanya esok pagi, setan air itu sudah menghilang dari kamarnya. "Apa kau sedang menungguku, Zaidan?" ujar Elka dengan santainya saat dia melihat Z ada di depan kamarnya. "Menjauhlah dari Raya," seru Z tanpa basa-basi sembari berjalan mendekat ke arah Elka yang baru saja tiba. "Atas dasar apa kau memintaku untuk menjauh dari Raya? Apa karena dia berstatus istrimu?" ujar Elka dengan wajah sengaknya yang saat ini berdiri tepat di depan Z. Buk! Sebuah tinju mendarat di wajah Elka membuat Elka terpental ke belakang. "Kalau kau sudah tahu Raya adalah istriku, kenapa kau masih berani menyentuh tangannya itu, bajingan?" teriak Z sambil melayangkan satu tinju lagi ke wajah Elka. Elka kembali terpental usai terkena tinju tadi Z. "Kau bahkan berani memegang pipinya?" Z melayangkan lagi satu kali tinjunya lagi ke wajahnya Elka. "Cukup sekali kau merebut wanitaku, Elka. Aku tidak akan membiarkanmu merebut wanitaku sekali lagi." Aum Z sambil memegangi kerah baju Elka. Elka menyeringai setelah mendengar perkataan Z. "Cuy!" Elka meludah ke samping. "Jadi kau memukuliku bukan karena kau mencintai Raya, Zi, tapi hanya karena hal itu mengingatmu saat Anggia direbut darimu," ucap Elka dengan tatapan tajam yang diarahkan kepada Z. "Beraninya pria ini menyamakan Rayaku dengan wanita seperti Anggia," geram Elka dalam hati. "Kau memang hanya akan selalu cocok dengan Anggia, Zi. Orang-orang berhati picik seperti kalian sangat cocok untuk hidup bersama," serkas Elka tepat di depan wajah Z yang sedang mengeras menatapnya. Elka pun menarik kerah baju Z dan berkata, "Aku menyesal telah menerima semua pukulanmu tadi, Zaidan Hardata," sebut Elka berang dan mulai menyerang Z. Elka memperkuat cengkeramannya pada Z, lalu dengan lututnya dia menyerang Z berkali-kali. Z yang tidak menyangka Elka akan membalas serangannya tadi tidak dapat mengelak dari serangan dadakan itu, sehingga kini perut Z lah yang menjadi sasaran empuk Elka. "Kau tidak pantas bersama Raya, Z," teriak Elka sambil melempar tubuh Z ke samping. Sedari tadi Elka hanya menerima semua tinju yang Z arahkan kepadanya karena Elka sadar akan kesalahannya kepada Z, yakni dia telah berani menyentuh tangan dan pipi Raya, wanita yang Z cintai. Jadi menurut Elka, sudah sewajarnya Z sebagai suami yang mencintai istrinya memukulinya. Itulah mengapa dia hanya diam saat mendapatkan pukulan-pukulan tersebut. Ya, Elka masih berpikiran positif kepada Z bahwa Z mencintai Raya, melihat bagaimana Z berani mendeklarasikan statusnya di depan banyak orang tadi. Tapi saat mendengar Z membawa-bawa masa lalu, semua kesan itu hilang. Kini Elka yakin semua yang Z lakukan tadi hanya karena Z tidak ingin Elka merebut dua kali wanitanya. Karena itulah Elka kini membalas serangan Z. Elka geram karena Z berpikir Raya sama seperti Anggia, wanita murahan yang dengan mudah ditarik oleh Delka ke ranjangnya. "Kau tidak pantas mendapatkan Raya, Z," ujar Elka sambil melayangkan tinjunya kepada Z. Namun sayangnya dapat Z tangkis. "Tidak pantas katamu? Jadi kau yang pantas begitu?" Z pun mendaratkan tinjunya di wajah Elka. Tinju itu tepat mengenai sudut bibir Elka. "Ya, akulah pria yang pantas bersama Raya. Pria yang memiliki pikiran buruk terhadap istrinya sendiri tidak pantas bersama wanita seperti Raya." Elka melayangkan tinjunya ke perut Z. "Dan pria yang tidak bisa menerima wanita apa adanya seperti dirimu
Tidak akan aku izinkan bersama Raya, ujar Elka sambil terus menyerang Ji. Sebuah tinju berhasil Elka tepatkan di wajah tampan Ji, membuat Ji terpental ke samping. Kau akan memperlakukan Raya sepertiku memperlakukan Anggia. Kau akan membuangnya begitu saja saat dia melakukan satu kesalahan padamu. Nantinya, kau pria yang egois, Ji. Cintamu terlalu banyak menuntut. Aum Elka sambil menunjuk Ji dengan jarinya. Anggia memang wanita sampah yang dengan sukarela naik ke ranjang pria lain saat dia sudah memiliki tunangan. Tapi pria sejati akan menerima wanitanya apa adanya, memaafkannya, dan membimbingnya kembali. Bukan lantas membuang wanita itu hanya virgin atau tidak hanya wanita itu, ungkap Elka geram. Kalau dipikir-pikir ulang, takdir Elka dan Raya terputus itu karena kesalahan Delka dan Z. Andaikan saat itu Delka tidak menggoda Anggia hingga terciptalah video itu, maka saat ini Elka tidak perlu bersama Anggia hanya agar tidak ada yang tahu keberadaan Delka di muka bumi ini. Elka pasti bisa mencari keberadaan Raya. Lalu andaikan saat itu Z bersabar hati menerima istrinya padanya, tidak lantas langsung menceraikannya, maka sudah pasti Raya saat ini tidak akan berstatus istri Z. Keadaan tidak perlu menjadi serumit seperti ini jika Delka tidak melakukan kesalahan dan Z dapat berjiwa besar saat itu. Elka berjalan mendekat ke arah Z dan berkata, jangan pernah kau samakan Rayaku dengan Anggiamu. Rayaku adalah permata sedangkan Anggiamu adalah batu di dalam selokan. Seharusnya dirimu dulu kau ambil kembali kerikil tidak berharga itu hingga semua kejadian hari ini tidak perlu terjadi, seru Elka. Usai puas memukuli wajah Ji, Elka pun berdiri dan pergi. Tapi sepertinya Z tidak terima dengan semua perkataan Elka. Z pun mencengkeram bahu Elka dan membalikkan badan pria itu, kemudian meninjunya dengan sangat keras hingga dalam satu tinjuan Elka tersungkur ke lantai yang terbuat dari kayu itu. Dengarkan aku Elka, Raya itu is mine, not your. Dan dia tentu saja berbeda dari Anggia. Z menendang perut Elka sekali lagi. Camkan itu Elka, kecam Z kepada Elka. Lalu Z pergi meninggalkan Elka yang masih tergeletak di lantai. Jadi, pria yang bersama Anggia di video itu bukan Elka, melainkan Delka, kembarannya Elka. Prak, Anggia menghempaskan kuat pintu kamar villa, membuat Sonya yang ada di dalam kamar itu terkejut. Astaga, apa itu? Seru Sonya, bangkit dan bergegas ke pintu. Anggia, kau kenapa? Tanya Sonya panik melihat wajah Anggia yang sudah petak. Maki Anggia sambil melemparkan tasnya ke sembarangan. Sonya mendekati sahabatnya itu lalu memegang kedua pundak Anggia. Anggia, apa yang terjadi? Mengapa kau pulang dan marah-marah seperti ini? Sebut Sonya. Aku sangat kesal Sonya. Rencanaku gagal karena kemunculan wanita itu. Teriak Anggia bagaikan orang gila. Kau tenang dulu Anggia. Kalau kau teriak-teriak seperti ini, maka aku tidak akan paham dengan apa yang kau ucapkan tadi. Sonya pun mengambilkan segelas air untuk sahabatnya. Minumlah dulu, ujar Sonya sambil menyodorkan segelas air. Anggia menepis gelas tersebut hingga gelas itu pecah di atas lantai. Prak. Kau ini kenapa Anggia? Kau sudah gila? Bentak Sonya tanpa sengaja. Sonya mengurut-urut keningnya dan menarik nafasnya pelan. Jangan katakan penyakitnya kambuh lagi, seru Sonya dalam hati. Anggia yang sedang merasakan ada api yang membara yang membakar tubuhnya dari dalam terus-menerus melemparkan barang-barang yang ada di dalam kamar itu. Sonya yang tahu kalau Anggia memiliki gangguan mental, yakni gangguan kepribadian klaster B, memilih untuk menjarak sejenak dari Anggia hingga nanti akhirnya Anggia akan berhenti sendiri karena kelelahan. Apa yang sebenarnya terjadi di pesta tadi? Gumam Sonya dalam hati. Mengapa sepulangnya dari pesta itu Anggia malah seperti ini? Elka, kau baik-baik saja? Tanya Anne, sepupunya Elka yang sebenarnya juga datang ke pesta itu.
Elka yang terluka setelah berkelahi dengan Z tadi memutuskan untuk ke kamar sepupunya yang bernama Anna. Kau punya obat untuk semua ini, Anne? Elka tidak menjawab pertanyaan Anna, karena Elka tidak ingin Anna tahu apa yang terjadi kepadanya. Sebentar, aku cek dulu di dalam koperku. Masuklah, perintah Anna kepada Elka. Anna, yang merupakan dokter muda di salah satu rumah sakit besar di kota itu, memang selalu membawa beberapa persediaan obat-obatan di dalam tasnya. Cih, kau ini habis berkelahi di mana sih, Elka? Sudah jelas kita diundang ke pesta ini untuk berpesta, tapi kau malah datang untuk adu joto seperti ini. Ucap Anna sambil membersihkan luka-luka yang ada di wajah Elka. Au, kau itu bisa lebih lembut sedikit tidak, Anna? Protes Elka ketika Anna menekan agak kuat pada luka di wajah Elka. Kau ini sungguh lucu, kena alkohol sedikit saja kau sudah meringis kesakitan. Tapi ketika berkelahi, kau tidak merasakan apapun, seru Anna sambil kembali menyentak kuat pada luka yang lain di wajah Elka. Ah, kau pasti sengaja melakukannya kan? Bentak Elka marah. Kalau kau terus berteriak manja seperti anak kecil seperti itu, maka bersihkan sendiri lukamu itu. Anna mengambil tangan Elka dan meletakkan kapas beralkohol itu di telapak tangan Elka. Kau ini cepat sekali marah, pantas saja tidak ada yang mau menikah denganmu. Ejek Elka sambil membersihkan luka-lukanya sendiri. Sekali lagi kau menyindirku, Elka, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk menyuntik mati dirimu. Timpal Anna dengan tatapan tajam kepada Elka. Elka langsung menutup rapat mulutnya. Bagus, sekarang katakan, dengan siapa kau berkelahi malam ini? Tanya Anna sembari mempersiapkan racikan salep dadakan untuk wajah Elka. Elka mengerlingkan matanya. Elka tahu, kalian dia mengatakan dia adu jotos dengan Zaidan Harata, maka Anna yang notabene salah satu fansnya Ji akan mengomelinya. Elka, haruskah aku menelepon Bibi untuk membuatmu buka mulut? Ancam Anna kepada sepupunya itu. Zi, jawab Elka malas. Zi? Jangan bilang kau berkelahi dengan Zi karena Anggia lagi. Come on Elka, mungkin ada baiknya kalau Zi tahu bahwa kau bukanlah pria yang ada di dalam video itu. Itu kan Delka, gerutu Anna. Lalu setelah itu lantas apa? Kau akan membiarkan seluruh dunia juga tahu bahwa keluarga Dewangga memiliki seseorang keturunan yang memalukan seperti Delka? Sudah melakukan tindakan asusila dari dia kecil hingga dewasa? No Anne, no. Biar saja semuanya seperti ini. Tukas Elka sambil membuang kapas di tangannya. Anne berjalan mendekati Elka. Kesinikan wajahmu, perintah Anne. Elka menurut saja apa yang Anne perintah, karena di sini Elka lah dokternya, sedangkan dia saat ini adalah pasiennya Anne. Kau ini sungguh bodoh sepupuku yang tampan. Mengapa tidak kau biarkan saja kau menyuntik mati kembaranmu itu, agar dia berhenti jadi sumber masalah dalam kehidupanmu? Ujar Anne sambil mengoleskan salep yang dibuat untuk luka di wajah Elka. Elka hanya diam. Berkali-kali kau selalu terjebak masalah dengan Zi. Anne kembali menyentak luka di wajah Elka ketika dia teringat pasti juga ada luka yang sama di wajah Zi. Au, kau sengaja melakukannya lagi? Teriak Elka yang disambut senyuman devil di wajah Anna. Itu untukmu yang sudah berani menyakiti Ziku, ujar Anna yang telah selesai mengobati wajah Elka. Ziku? Kau saja tidak berani mengatakan kepada Zi kalau kau menyukainya. Aku ingat. Jangankan mengatakan wo ini ada Zi, bertemu dengan Zi aja kau takut, ledek Elka yang mendapat lemparan kotak tisu dari Anne. Zi yang cukup babak belur setelah berkelahi dengan Elka tadi pun merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya. Zi berhenti di salah satu tiang lampu di atas jalan kayu di atas laut itu. Dibukanya satu persatu pesan yang dikirimkan oleh Zai dan Max tadi. Diperhatikannya setiap foto raya yang ada di pesan masuk. Lihatlah, dia bisa tersenyum semanis itu kepada Brandy, padahal dia tidak tahu seperti apa pria bernama Brandy Deduso itu sebenarnya. Gerutu Zi yang entah mengapa sangat kesal melihat Raya tersenyum untuk pria lain.
Lalu Zi melihat lagi foto Raya yang lain yang sedang tertawa bersama Dennis. Mereka terlihat sangat senang berada di pesta ini dan sangat menikmati pesta ini. Cih, bahkan dengan Dennis pun dia bisa tertawa lepas seperti ini. Hati Zi semakin terasa panas. Padahal pada saat yang bersamaan, waktu itu Zi bahkan hampir ciuman dengan Anggia. Tapi aneh bin ajaibnya Zi men-skip ingatan itu dan hanya memandang Raya lah yang telah mencuranginya. Sungguh pria yang sangat egois. Beraninya dia tertawa begitu cantik kepada Dennis. Zi terbakar api cemburu hanya dengan melihat foto Raya dan Dennis yang notabene adalah adik kandung Zi yang sedang tertawa sambil makan dan minum di bar mini di depan pantai, serta foto Raya dan Dennis yang sedang berjalan di tepi pantai sambil tertawa. Zi benar-benar merasa sakit hati. Sebetulnya tidak ada satupun foto Raya yang berlebihan yang bisa memancing emosinya, tapi entah mengapa hati Zi empet melihat foto Raya dan Dennis. Lalu Zi membuka lagi foto berikutnya, yakni foto Raya dan Elka. Ini adalah foto yang membuat Zi sampai menunggu Elka di depan kamar Elka dan berkelahi dengan Elka tadi. Selama ini, sekesal-kesalnya Zi kepada Elka, tidak pernah sekalipun Zi sampai berkelahi secara fisik. Paling Zi hanya menyerang beberapa kali perusahaan Elka dalam bursa saham, dan Elka pun demikian. Tapi entah mengapa malam ini tangannya benar-benar terasa gatal dan ingin melayangkan tinju ke wajah tampan Elka. Zi menatap lama foto Elka dan Raya. Dari sekian banyak foto Raya dan lelaki di pesta ini yang dikirimkan oleh Zai dan Max, memang foto Raya dan Elka inilah pemenangnya. Pemenang yang dapat selalu memancing amarah Zi bila melihat foto tersebut. Sejurus kemudian, rahang Zi pun kembali mengeras. Zi segera menekan nomor Zai untuk menelpon bodyguardnya itu. Cepat, kirimkan nomor kamar Raya kepadaku, perintah Zi kepada Zai dan Max sambil memegangi rahangnya yang lumayan sakit efek dipukuli oleh Elka tadi. Jangan kira hanya Elka yang mendapatkan pelajaran dariku, kau pun akan mendapatkan hukuman dariku, Anulika Rayana. Bisa-bisanya kau berpegangan tangan dengan pria asing di depan mataku. Zi pun memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dan tidak lama kemudian getar dari noti pesan pun masuk ke ponsel Zi. Jadi kau ada di kamar nomor 20, ujar Zi menyeringai dengan wajah babak belur, kemudian pun berjalan ke kamar nomor 20. Sedangkan di atas speedboat di tengah laut sana, Jai dan Max tengah bicara serius. Jai, apa kau yakin kamar Nyonya Raya itu adalah kamar nomor 20? Tanya Max kepada Jai, teman satu perjuangannya malam ini. Kalau tidak nomor 20 berarti itu pasti nomor 21, jawab Jai enteng. Sebenarnya dia juga lupa kamar Raya nomor 20 atau 21, tapi memang hanya dua kamar itulah yang selalu dipantaunya dari siang tadi. Yang satunya adalah kamar Dennis dan yang satu lagi adalah kamar Raya. Tapi Max tidak terlalu ingat yang mana satu kamar Dennis dan yang mana satu kamar Raya. Apalagi hari cukup malam, dengan tampilan kamar yang hampir sama secara keseluruhan, Zai tidak dapat memastikan yang mana satu kamar Raya dan yang mana satu kamar Dennis. Kau sungguh sudah bosan hidup, Jai. Tuan Ji bisa menghajar kita habis-habisan kalau dia sampai salah masuk kamar, ujar Max lemah sambil menepuk jidatnya, mengingat nasib buruk yang akan menimpanya kalau sampai ternyata itu kamar nomor 20 itu bukanlah kamar sang nyonya. Kau tenang saja, salah sekalipun itu masih bukan kamar orang asing. Kalau bukan kamar Nyonya Raya, maka itu adalah kamar Tuan Muda Dennis. Jadi Tuan tidak akan terlalu marah kepada kita. Kita tunggu aja telepon dari Tuan Ji, jawab Zai yang sebenarnya juga merasa takut di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Semoga saja itu benar kamar Nyonya Raya. Doa Zai penuh harap. Kalau sampai salah dan tuannya marah, Zai dan Max pasti akan naik unta di Timur Tengah besok pagi. Kini Zi sudah tepat di depan kamar villa nomor 20. Zi menyeringai membayangkan hukuman yang telah dia rencanakan untuk dia berikan kepada Raya. Kau akan sangat menyesali perbuatanmu tadi, Raya, seru Zi dalam hati dan mengetuk pintu kamar villa nomor 20. Ketuk Zi dari luar pintu kamar villa nomor 20.
Sedangkan di dalam kamar 20, Dennis, sepertinya ada yang mengetuk pintu kamar ini. Coba kau periksa. Perintah Ansel kepada Dennis. Siapa sih? Malam-malam gini ketukin pintu kamar orang. Gerutu Dennis yang memang sudah sangat malas untuk berdiri. Posisinya saat ini sudah posisi yang paling enak, yakni sambil tiarap dengan wajah yang tepat berada di dinding yang telah dia lubangi tadi. Kapten, jangan banyak protes, sahut Ansel yang juga dengan posisi yang sama dengan Dennis. Yes, sungut bocah itu kesal tapi tetap terpaksa berdiri. Dennis bangkit dan berjalan tidak bersemangat ke arah pintu. Tidak lupa, mulutnya terus saja mengomel. Nasib bener deh, kalau jadi orang kecil itu ya gini, korban bully dan korban perintah-perintah, sungutnya Dennis sambil berjalan ke pintu. Karena terlalu fokus mengomel, Dennis langsung saja membukakan pintu kamarnya dan ternyata, Dennis? Kazi? Kedua orang ini sama-sama pasang wajah kaget. Apa yang Dennis lakukan di kamar Raya? Seru Zi dalam hati. Mengapa Kazi datang ke kamarku? Dan dari mana dia tahu ini kamarku? Gumam Dennis. Kini Dennis dan Zi sama-sama saling pandang. Keduanya terlalu kaget dengan pikirannya masing-masing hingga tidak ada kata-kata yang terucap. Siapa Dennis? Seru Ansel yang heran mengapa suasana menjadi terlalu senyap. Ansel pun bangkit dan berjalan ke arah pintu. Siapa sih Dennis? Gerutu Ansel yang lalu muncul di belakang Dennis. Zi? Sentak Ansel kaget. Ansel, kau? Ucapan Zi terputus sebab Dennis langsung nyerocos memotong ucapan Zi. Mengapa Ansel juga ada di sini, di kamar Raya? Tanya Zi kepada dirinya sendiri. Tapi rasa penasaran Zi tidak berlanjut lama sebab sesaat kemudian, dari mana kakak tahu kamarku? Dan kakak kenapa kemari? Nyari ke Ansel? Cerocos Dennis dengan wajah polosnya. Kamar Dennis? Tanya Zi dalam hati. Zi pun men-scan dalam kamar itu dari tempat dia berdiri. Sial, kedua orang itu memberikanku nomor kamar yang salah. Gumam Zi dalam hati. Awas saja kalian berdua. Say, Max? Geram Zi. Tidak, aku... Yes, mengapa aku jadi tulalit begini? Kutuk Zi pada dirinya sendiri yang tiba-tiba sulit berpikir. Kau tidak berpikir kalau ini kamar Raya kan Zi? Tebak Ansel sambil menyeringai kepada Zi. Ansel 100% yakin Zi pasti salah kamar. Kamar Dennis ini pasti dikiranya adalah kamar Raya. Kamar Raya? Cih, untuk apa aku ke kamar wanita itu? Seru Zi arogan. Tidak mungkin aku bilang iya, aku sedang mencari kamar Raya. Tugas Zi dalam hati. Benarkah? Selidik Ansel. Tentu saja, jawab Zi sambil mengusap-usap tengkuknya. Wah, kau sudah kalah ke Ansel? Ceplos Dennis yang merasa sudah berada di posisi pemenang setelah mendengar pengakuan dari Zi langsung bahwa Zi tidak mungkin akan mendatangi kamar Raya malam ini. Kalah? Ulang Zi bertanya. Iya kak, aku dan Kak Ansel taruhan bahwa kakak akan ke kamar Kak Raya malam ini. Makanya dari tadi kami Ansel langsung membekap mulut ember Dennis. Ansel, cepat lepaskan tanganmu dari mulut Dennis. Serga Zi kepada Ansel. Dasar kau. Ansel begitu geram pada mulut comberannya si Dennis. Dennis, ulangi lagi. Apa yang kau katakan tadi? Perintah Zi kepada adiknya. Dengan polosnya, Dennis pun mengulang apa yang sudah dia katakan tadi. Jadi begini kak, aku dan Kak Ansel taruhan bahwa kakak akan ke kamar Kak Raya malam ini. Itulah sebabnya kami berjaga di sana untuk memantau kamar Kak Raya guna memastikan kakak datang atau tidak ke kamar Kak Raya malam ini. Ujar Dennis yang dengan polosnya menunjuk ke arah dinding pila yang sudah ia bor bersama Ansel tadi. Ansel pun hanya bisa keliling-keliling. Dennis pun melanjutkan ceritanya dengan semangat. Bahkan saking semangatnya, dia mencontohkan bagaimana posisinya dan Ansel saat sedang memantau kamar Raya. Nah, tadi itu kak ya, aku dan Kak Ansel bahkan bela-belain ngintipin kamar Kak Raya sambil tiarap gini. Dennis memperagakan posisinya dan Ansel tadi. Ansel auto tepuk jidat. Sudah tidak ada lagi yang bisa Ansel katakan. Dennis sudah menjelaskan secara detail semuanya kepada Zi. Dennis, kau itu terlalu banyak ambil kelas percepatan.
hingga otakmu pun tumbuh prematur seperti ini. Gumam Ansel pelan di samping Z yang tersenyum mengejek kepada Ansel yang dengan bodohnya mau bekerja sama dengan Dennis. Entah kau atau Dennis yang lebih bodoh, Ansel? Ejek Z kepada Ansel. Entahlah, saut Ansel asal dan kembali ke dalam kamar. Kak Z, jadi antara aku dan Kak Ansel, aku kan yang jadi pemenangnya? Tanya Dennis kepada kakaknya. Iya, kau yang jadi pemenangnya. Kalau Ansel tidak bersedia memberikan hadiah yang seharusnya menjadi hakmu, maka aku yang akan memberikan hadiah itu kepadamu, jawab Ji sambil tertawa. Paling tidak ada gunanya juga dia salah kamar. Zi, jadi tahu kalau ada mata-mata di sebelah kamar Raya. Baiklah, aku pergi dulu, ujar Zi, lalu pergi meninggalkan kamar Dennis. Oh ya kak, untuk apa kau tadi datang ke kamarku kak? Teriak Dennis kepada Zi yang mulai menjauh. Tidak ada, hanya kangen kepadamu saja Dennis, jawab J sambil melambaikan tangannya tanpa menoleh ke arah Dennis. Ansel, jadi kapan aku mengambil kunci mobilmu? Tanya Dennis dengan senyum terkembangnya. Apa kalian sengaja mengerjaiku? Bentak Zai kepada Zai. Kelak. Zai menelan salipannya. Zai menatap cemas kepada Max. Dari tatapan Zai, Max bisa mengertikan kalau tiket naik unta keliling timur tengahnya sudah dekat. Maaf Tuan Zi, aku salah mengetikkan nomor kamar Nyonya Raya. Nyonya Raya ada di kamar 21. Kila Zai mencari alasan yang paling logis. Aku sudah tahu, sentak Zi. Sekarang kalian ada di mana? Kami masih di atas bot Tuan, jawab Max dari sebelah Zai. Cepat kalian jemput aku sekarang, perintah Zi dengan nada berang. Tapi Tuan, ada di mana? Tanya Zai. Kau masih berani bertanya di mana aku, Zai? Kau sungguh sudah bosan tinggal di bumi pertiwi ini? Tugas Zai tajam. Tidak Tuan, kami tahu di mana dirimu saat ini, seru Max. Membantu Zai menjawab. Kalau sampai Zai salah jawab lagi, maka habislah mereka. Bagus, kalau begitu dalam 5 menit kalian sudah sampai di tempatku, titah Zai kepada 2 bodyguardnya. Dan benar saja 5 menit kemudian 2 pria berotot itu sudah sampai tepat di bawah Zi berdiri. Zi melompat ke dalam botnya Zai dan Max. Cepat, kalian antarkan aku ke kamar istriku sekarang juga. Zi kembali mengulurkan titahnya. Bot itu pun berjalan pelan menelusuri lautan malam itu. Untunglah malam ini adalah malam bulan purnama, sehingga air laut menjadi sedikit lebih tinggi terhadap permukaan bumi. Jadi botnya Zai dan Max bisa dengan leluasa menelusuri bawah-bawah tepian kamar villa milik Brandy Dedusto itu. Dan disinilah akhirnya bot itu berhenti tepat di teras belakang kamar nomor 21, kamar yang sedang dihuni oleh Raya. Tuan yakin mau masuk dari teras belakang? Tanya Zai kepada tuannya. Aku tidak bisa masuk dari depan, Zai. Ada Dennis dan Ansel yang sedang mengawasi kamar istriku dari sebelah. Terang Zi kepada kedua bodyguardnya. Cepat, satukan tangan kalian, perintah Zi kepada Zai dan Max. Meskipun memiliki badan yang tinggi, Zi tetap memerlukan pinjakan untuk meraih lantai teras kamar Raya. Zai dan Max tentu saja mengerti maksud Zi. Dengan cepat mereka mengulurkan tangan mereka dan saling berpegangan persis seperti anak tangga. Zi pun naik dengan hati-hati ke tangan Zai dan Max, lalu memegang tepian teras kayu itu. Setelah merasa semuanya cukup kokoh, Zi melonjak dan merangkak ke atas teras. Prak! Terdengar suara kayu tepian lantai kamar Raya berbunyi saat Zi memanjat naik ke atas. Prak! Terdengar suara kayu tepian lantai kamar Raya berbunyi saat Zi memanjat naik ke atas. Kena kau sekarang Raya? Ucap Zi saat sampai ke atas teras Raya dan melihat Raya sedang ada di atas tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan bantal. Kau enak-enakan tidur, ha? Sedangkan aku merasakan sakit di sini karenamu. Tunggu Raya. Zi berjalan naik dan perlahan membuka pintu kamar Raya. Zi yang sudah tahu kalau setiap pintu pembatas kaca di villa itu tidak memiliki kunci, dengan leluasa melangkahkan kakinya menuju ranjang Raya. Sambil menyeringai, Zi menatap tubuh Raya yang sepertinya sedang tertidur pulas itu. Kena kau,
teriak Z sambil menarik kaki Raya kuat hingga tubuh Raya merosot ke arah Z berada. Raya sebenarnya sedari tadi sadar bahwa ada yang masuk ke dalam kamarnya, tapi karena terlalu takut akan setan air yang mungkin saja muncul dari dalam lautan sana, dia memilih untuk menutupi wajahnya dengan bantal. Tapi ketika kakinya terasa ditarik oleh sebuah tangan, Raya benar-benar tidak bisa menutupi rasa takutnya dan berteriak. Teriak Raya sekuat-kuatnya. "What? Setan air?" seru Z tidak percaya kalau dirinya dikira setan air oleh Raya.